wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan li musannifi hadzal kitab Syekh al-Imam Taqiyuddin al-Hisni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khususan mangkat yang sepah disebutaken lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan kepada dia jalan menuju ke sorga. Artinya bagi penuntut ilmu akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yaitu termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah menuju ke surga. Wa qala aidan mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang tersebut dikehendaki sebagai orang baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada dia dalam masalah agama. Agama adalah ajaran. Dinul Islam adalah ajaran-ajaran Islam. Isi daripada agama adalah syariat namanya. Syariat adalah peraturan dalam kita menjalankan agama. Namanya syariat. Syariat dalam wilayah fikih, maka kita diberi pemahaman tentang bagaimana tata cara kita beribadah secara benar, secara sah. Itu namanya syariat dalam wilayah ilmu fikih. Kita juga dituntut untuk mempelajari syariat di dalam bertasawuf. Karena syariat dalam bertasawuf itu adalah tentunya untuk meningkatkan atau menilai kualitas ibadah kita. Itu nilainya berapa. Ya, supaya ibadah kita ini bernilai istimewa, bernilai baik, maka kita juga dianjurkan untuk mempelajari tasawuf. Dan juga kita dianjurkan untuk bertauhid, mempelajari tauhid. Syariat dalam bertauhid adalah ketika kita serius betul-betul meyakini atau belajar dalam beribadah itu serius, ya, itu namanya syariat dalam wilayah tauhid. Qala al-musannifu rahimahullah wa yatayammamu lan tayamum sapa mutayamim likulli faridotin kadue saben-saben kefarduan siji. Wa yusolli lan salat sapa si mutayamim bitayammumin kelawan tayammum wahidin kang siji ma ing ibadah utawa ing salat sya'a kang karep sapa mutayamim orang yang bertayamum minan nawafili keterangane setengah saking pira-pira kesunahan. Dan tayamum itu adalah untuk satu kali kefarduan. Ya, jadi orang bertayamum untuk melakukan sholat fardu, maka satu tayamum itu adalah digunakan untuk satu kali sholat fardu atau satu kali fardu.
kefarduan ya. Satu kali kefarduan. Jadi misalkan contohnya ketika kita sudah masuk waktu sholat duhur, maka kita kemudian bertayamum. Nah, tayamumnya itu satu kali tayamum itu ya untuk sholat duhur saja. Ya, tidak boleh digunakan untuk sholat asar, walaupun kita tidak batal misalkan. Ya, tidak batal, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan tayamum, tapi tidak boleh digunakan untuk sholat asar. Ya, karena satu tayamum itu adalah untuk satu kefarduan. Ya. Dan juga boleh satu tayamum itu untuk beberapa kesunahan. Kalau kesunahan tidak masalah, kan begitu. Jadi setelah kita menggunakan tayamum kita satu kali untuk fardu, kemudian kita menjalankan sholat-sholat yang lain sampai sepegele, itu terserah, boleh ya. Jadi satu tayamum itu hanya untuk satu kefarduan dan boleh untuk melakukan kesunahan-kesunahan yang lainnya. Wala yusolli lan ora solat sopo mutayamim, orang yang bertayamum, bitayamumi kelawan tayamum al-wahidi kang siji, illa faridotan, kecuali satu kefarduan, wahidatan kang siji. Illa faridotan, kecuali kefarduan, wahidatan kang siji. Artinya orang yang bertayamum itu tayamum satu kali itu untuk digunakan satu kefarduan ya. Wahtajja lahu ar-rafi'i, wahtajja lan gawe hujjah, gawe dalil, lahu maring mau ya, la yusolli bitayamum al-wahid illa faridotan, lahu maring tidak boleh sholat kecuali dengan satu kefarduan, satu tayamum untuk satu kali kefarduan. Sopo ar-rafi'i, Imam ar-rafi'i ya, Imam ar-rafi'i biqaul Ibni Abbas, kelawan perkataane Ibnu Abbas ya, sepupuai Kanjeng Nabi berarti Ibnu Abbas, karena Al-Abbas pamane Kanjeng Nabi. Hadis itu berarti? Non? Hadis itu? Ya, termasuk hadis ya. Radhiyallahu anhuma ya, perkataane Ibnu Abbas mau iku minas sunnati, iku setengah saking kesunahan atau tindakan Kanjeng Nabi, atau termasuk hukum ketetapan kesunahan, alla yusolliya, utawi arep nyentah ora salat sapa mutayamim, orang tayamum, bitayamumi kelawan tayamum, illa maktubatan, kecuali salat maktubah, wahidatan kang siji. Ini sumbernya hadis dari Ibnu Abbas ya. Walaupun status hadis ini hasan li ghairihi ya, tidak sampai derajat sahih ya. Jadi hasan li ghairihi, hadisnya hadis hasan, ditinjau karena ada sanad-sanad yang lain ya, ada sanad-sanad yang lain atau ada isnad-isnad yang lain yang ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Sehingga naik menjadi hasan li ghairihi ya. Jadi perkataannya itu alla yusolliya bitayamumi illa maktubatan wahidatan ya. Jadi tidak boleh melakukan sholat dengan tayamum kecuali digunakan untuk satu kewajiban, satu kefarduan ya. Wasunnatu, dene utawi kata-kata sunnah nigene mau minas sunnati fi kalamis sahabi, ing dalam perkataane pira-pira sahabat ya, iku tang tasir, iku tang sorifu, iku kaengoaken, artinya tertuju
ya, tertuju ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maring sunnai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan sunnah di sini itu tertuju kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi asnadihi lan ing dalem pira-pira sanade hadis mau, ya. Lan iku tetep ing dalam pira-pira sanade hadis mau, sanade hadis syai'un utawi suwiji-wiji wadihun kang jelas, ya. Naam, ya bener jarene wa fi asnadihi syai'un wadih, rawa ngriwayataken sapa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, ngriwayataken saking Ibnu Umar, di Abdullah bin Umar, anake sahabat Umar radhiyallahu anhuma, annahu qala, annahu sak temene Ibnu Umar qala iku ngendika sapa Ibnu Umar ya tayammamu, tayamum sapa mutayamim, orang yang bertayamum maksudnya, ya tayammamu tayamum sapa mutayamim likulli sholatin kerana arai nglakoni saben-saben salat siji, ya. Wa illam yuhdis, senejan ora berhadas sapa mutayamim. Rawa ngriwayataken hu ing hadis sapa Al-Baihaqi, sapa Imam Al-Baihaqi bi isnadin sahihin, bi asnadin kelawan pira-pira sanad sahihin kang sahih, ya. Nah, kalau jalur hadis ini adalah berarti hadis yang mendukung hadis yang di depan tadi, ya. Sehingga mengangkat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu statusnya menjadi hasan li ghairihi karena adanya dukungan hadis ini, ya. Hadis ini yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang berbunyi ya tayammamu likulli sholatin wa illam yuhdis. Lakin khalafa, tetapi menyelisihi, artinya berbeda tentang kesohihannya, hu ing Al-Baihaqi sopo Ibnu Huzaimah, sopo Imam Ibnu Huzaimah, ya, termasuk Ashabus Syafi'i juga, ya. Itu berbeda pendapat tentang kesohihannya hadis ini, kan begitu, ya. Jadi yang satu mengatakan soheh, yang satu mengatakan hasan, kan begitu, tidak masuk kategori soheh seperti halnya yang dikatakan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Wa ahsanuma, utawi luwih bagus-baguse perkara, ya, atau dalil, kan begitu, yuhtaju kang digawe hujah, ya, digawe dalil, bihi kelawan ma iku qauluhu ta'ala, iku dawe Gusti Allah Ta'ala, ya. Jadi daripada misalkan memperdebatkan ini hadis hasan atau soheh, ini berarti perkataan Imam Taqiyuddinnya, kan begitu, ya. Wa ahsanu ma yuhtaju bihi qauluhu ta'ala, ini perkataannya Imam Taqiyuddin, pengarang kitab Kifayatul Akhirnya. Itu lebih alangkah baiknya itu ketika mengambil hujahnya itu dari kalamullah, dalilnya itu langsung dari Al-Qur'an, ya. Idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, ya, ini dalil dari Al-Qur'an. Idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, ila qaulihi, maring dawe Gusti Allah Ta'ala fatayammamu, sampai terus, ya. Jadi idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marofik, kan begitu, ya, terus ayatnya, kan begitu. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, ya. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu, maksudnya nanti kelengkapan ayatnya kurang lebihnya begitu, ya.
kelengkapan ayatnya, itu lebih baik ya ketika hujjahnya ini atau dalilnya ini yang mengatakan bahwasanya satu tayamum itu untuk satu kali kefarduan ya. Aujaba, nah, ini tafsirannya, aujaba majibaken sopo Allah al wudu'a ing wudu wat tayammuma lan tayamum likulli solatin maring saben-saben ngelakoni solat siji ya. Wakana lan ana opo aujaba al wudu wat tayamum likulli solatin, wakana lan ana opo dzalika opo mengkono-mengkono aujaba al wudu wat tayamum likulli solatin sabitan iku tetep opo dzalik fibtidail islami ing dalam permulaane Islam, pada masa permulaan Islam ya. Summa khurrija, maka terus dikeluarkan, tidak dimasukkan opo al wudu bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam kelawan pegawaiane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa fa innahu sholla yaumal fathi khamsa sholawatin biwudu'in wahidin. Hadis sahih rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya. Fabakia at-tayammum, maka dadi tetep ya opo si at-tayammum tayamum bimuktadol ayati kelawan kang dikehendaki ayat kian ya. Jadi fa innahu sholla yaumal fathi, fa innahu ini hadisnya, fa innahu mangka sak temene Kanjeng Nabi sholla iku salat sapa Kanjeng Nabi yaumal fathi ing dalam dinae fathi Makkah, kebukai kota Mekah, ngelakoni salat khamsa sholawatin ing 5 pira-pira salat biwuduin kelawan wudu wahidin kang siji ya. Jadi kita kembali dalilnya yang pas ya, dalil yang pas itu adalah idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Artinya begini, ketika kamu itu hendak melakukan sholat maka berwuduklah ya, itu dalilnya begitu ya. Jadi pokoknya sih setiap kali apan mengerjakan sholat wudu, bagian beli batal kan wudu, ini aslinya begitu dulunya ya. Iya kan begitu ya. Jadi dulunya itu begitu, dulu perintah Allahnya begitu ya. Artinya pada waktu masih di Mekah itu perintahnya begitu ya. Baik wudu atau tayamum itu adalah untuk satu kali kefarduan ya. Dalilnya mana ya? Dalilnya ini, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Maksudnya ketika kamu hendak sholat pokoknya wudu. Batal beli batal sholat asar wudu maning. Nah maksudnya dalilnya begitu ya, dulunya dalilnya begitu. Nah kemudian setelah itu ya ayat ini ya itu diperjelas ya, maksudnya diperjelas ya. Karena apa? Karena dalil ini itu berlaku pada waktu permulaan Islam ya. Jadi masa-masa pertamanya Islam. Jadi orang Islam itu pertamanya ketika hendak mengerjakan satu kefarduan ya wudu'e sepisan, batal beli batal wudu kan begitu. Itu dulunya begitu ya. Nah cuman dalil ini kemudian diperjelas ya oleh hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, sama juga yang prakteknya Kanjeng Nabi Muhammad, tindakannya Kanjeng Nabi Muhammad itu ya statusnya sama dengan Al-Quran, bisa dijadikan hukum ya. Nah dalil ini diperjelas bahwasanya oh ternyata Kanjeng Nabi itu melakukan sholat 5 waktu dengan menggunakan satu kali wudu ya, satu kali wudu pada waktu yaumal fathi ya.
kebukanya kota Mekah mengerjakan sholat 5 waktu itu 1 wudhu. Ya tentunya tidak batal konon Kang Us. Ya, kalau batal ya pasti kudu wudhu maning. Ini dalilnya dulunya begitu. Nah, kemudian dengan adanya hadis ini ya itu bisa memperjelas bahwasanya perintah untuk 1 kali wudhu untuk 1 kali sholat itu bisa dirubah ya melalui hadis Kanjeng Nabi. Ya, makanya begini, dalam mengambil hukum-hukum itu kita juga ketika terjadi hukum di dalam Al-Qur'an, maka kita juga harus tahu pertimbangan yang lainnya. Ayat-ayat yang lainnya atau pertimbangan berdasarkan hadis. Ya. Saya contohkan begini, ya. Ketika Al-Qur'an menyatakan hurrimat alaikumul maitatu, ya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu, ya, sampai seterusnya, itu kan diharamkan bagi kamu itu bangkai, ya. Itu Al-Qur'an tidak menjelaskan, pokoknya sih bangkai itu haram, ya. Pokoknya sih batang itu, bangkai itu haram, ya. Nah, kemudian masalah bangkai hukumnya haram atau bagaimana itu diperjelas dengan ayat-ayat yang lainnya atau diperjelas dengan hadis Rasulullah, ya, ketika Kanjeng Nabi mengatakan bahwasanya ma'ul bahri atau huru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Itu hadis kan begitu, ya. Jadi bahwasanya air laut itu suci mensucikan dan bangkainya binatang laut itu halal, ya, kan begitu. Nah, ini kan berarti hadis Nabi ini adalah memperjelas bahwasanya yang dimaksud bangkai di situ adalah bukan bangkai binatang laut. Ya, kalau bangkai binatang laut semuanya halal, ya. Kalau bangkai binatang laut itu semuanya halal. Ya, jadi itu, ya. Jadi kalau kita hanya bersumber dalam 1 ayat dalam Al-Qur'an, ya maka di situ semua bangkai diharamkan karena hurrimat alaikumul maitatu. Cuman ada ayat-ayat lain yang menjelaskan di dalam Al-Qur'annya sendiri dan juga ada hadis yang menjelaskan bahwasanya itu tidak mencakup bangkai laut, ya. Itu non bangkainya binatang laut ya, ayo seperti kukangil, singa laut, termasuk nggak ada pengecualian, ya. Asal sing laut ya berarti halal, bukan begitu. Nanti pengecualinya adalah individu paling Agus, ya. Individu itu ya berarti secara pribadi, bukan bukan. Tapi tetap berarti haramnya itu bukan asli, ya. Tapi haramnya itu adalah akibat, ya. Bahwasanya al hukmu yadur ma'a illatihi ini berlaku bagi pribadi, ya. Jadi maksudnya ketika misalkan bekumangan iwak itu kemudian akhirnya alergi parah, ya kan, alergi parah Kang Us, ya. Maka bagi dia itu hukumnya berbeda, ya, untuk pribadi. Jadi secara umum ya begitu hukumnya, ya. Nah, cuman nanti adapun kok jadi misalkan menjadi haram, yaitu karena bisa membahayakan bagi dirinya sendiri, itu pengecualian, ya. Ya, betul, ya. Tapi tetap nanti yang dipakai itu ketika menjalankan hukum ya pribadi yang jadi masalahnya kondisional kan begitu, ya. Jadi pribadi dalam menjalankan hukum. Jadi misalkan bagi pribadi seseorang itu tidak menimbulkan apa-apa, ya, ketika mengkonsumsi ini, ya. Nah, maka ya hukumnya tetap, ya, berlaku sunnah misalkan, ya, ketika mengkonsumsi yang manis-manis, takjil kan begitu. Tapi bagi pribadi yang memiliki penyakit gula, ya maka hukumnya bukan sunnah, bahkan membahayakan dirinya sendiri kan begitu. Bisa sampai kepada haram juga ketika dia memaksakan diri untuk mengkonsumsi, maksudnya begitu. Jadi dalilnya begitu, ya. Jadi dulunya
idza kumtum ila sholat. Nah, ketika pengen ngerjakan sholat, ya berwudu. Ya, pokoknya sih batal berwudu. Ya. Nah, kemudian ini diperjelas, artinya oh bukan begitu maksudnya, artinya ada perubahan hukum lah. Ya, melalui hadisnya Kanjeng Nabi atau sunnah Rasulullah yang ketika itu Nabi Muhammad melakukan sholat 5 waktu, sholat kewajiban, ya 5 waktu, hanya dengan 1 kali wudhu. Ya maka yang berlaku itu ya hukum begitu. Ya, artinya wudhu itu asal tidak batal, ya bisa untuk kefarduan-kefarduan yang lain asal tidak batal. Ya, tapi kalau misalkan teks ayat Al-Quran ini, itu kan begitu gamblang ya. Idza kuntum ila sholat, ketika kamu pengen sholat, batal beli batal, wudhu. Ya, tapi nanti dalam pengembangannya ya mungkin ketika nggak batal juga kesunahannya tajdidul wudhu. Ya, kesunahan tapi bukan kewajiban untuk berwudhu. Fabakia mangka tetep opo at-tayamum bimuktadol ayah kelawan kang dikehendaki ayat ya. Jadi kalau tayamum tetap ya. Paham ya, Mas? Karena apa? Karena tayamum itu tidak ditabyin oleh Rasulullahnya. Ya. Kalau wudhu itu kan Nabi langsung mempraktekkan. Ya. Mempraktekkan 1 wudhu untuk sholat 5 waktu. Ya. Tapi kalau tayamum Nabinya tidak menjelaskan begitu. Ya. Makanya kalau tayamum tetap berdasarkan ayat ini. Nah, kan begitu ya. Kalau tayamum tetap berdasarkan ayat ini, bahwasanya 1 tayamum itu untuk 1 kefarduan. Ya, jadi ditetapkan. Wala yumkinu lan ora mungkin. Ini perkataannya Imam Taqiyuddin. Opo ayyukosa. Opo arep nyentah dikiasaken. Opo at-tayamum alal wudu'i ingatasi wudu. Tayamum itu tidak mungkin dikiaskan dengan wudhu, ya, karena wajah syabahnya itu enggak ada, ya. Li'anat tayamum, karena sak temani tayamum, iku toharotu doruratin, iku merupakan toharoh dorurat, sesuci dorurat. Nah, karena tayamum itu adalah sesuci dorurat. La yarfa'u, kang ora bisa ngilangaken atau la yurfi'u ya kang ora bisa ngilangaken apa tayamum orang ngilangaken al hadasa ing hadas ya 5 kerana arai hadis marro kang wis keliwat apa maming kaulihi atau karena sesuatu karena alasan marro kang wis keliwat ming kaulihi sallallahu alaihi wasallam li Amr ibnil As maring sahabat Amr bin As. Nah, yo. Karena tayamum ini ya ini tidak bisa menghilangkan hadas. Ya, kalau wudhu itu menghilangkan hadas, kalau tayamum tidak menghilangkan hadas. Ya, kalau wudhu itu bersesuci dalam kondisi normal, kalau tayamum kondisi darurat, maka tidak bisa dikiaskan, bisa dipadanong karo wudhu. Kata Imam Taqiyuddinnya begitu. Nah, ini alasannya apa? Bahwasanya tayamum itu tidak menghilangkan hadas karena hadis ya. As-shallaita bi ashabika wa anta junubun ya. As-shallaita anata salat sira. Ini dari imam ceritanya ya. Amr bin Asnya ini menjadi imam. Bi ashabika kelawan pira-pira sahabat sira, batur-batur sira. Wa anta hali utawi sira junubun iku wong kang junub. Artinya Nabi itu tahu bahwasanya Amr bin As ini masih dalam kondisi junub karena dia belum mandi tapi mandinya digantikan tayamum ya. Jadi maksudnya jagate atis ya, jagate atis ya. Jadi sholatnya sah nggak? Ya sah kan begitu ya. Sholatnya
sah, ya. Artinya makmumnya sah. Nah, cuman bagaimana posisi imamnya sah atau tidak? Yo imamnya juga sah, kan begitu, ya. Cuman dia tetap dalam kondisi junub, ya. Nah, sehingga dia tidak mandi digantikan tayamum, berarti dia tetap dalam kondisi junub, kan begitu, ya. Nah, terus sholatnya dikodoi atau tidak, ya tergantung tayamumnya disebabkan apa, kan begitu, ya. Kalau tayamumnya itu disebabkan karena manastis atis pisan, ya kan, sangat atis sehingga begitu ning banyu itu beli mampu loh, beli kuat, ya. Bukan karena penyakit Kang Us, ya, tapi karena atis pisan ngono lho paman, ya, jagatnya atis pisan sehingga memperbolehkan untuk bertayamum. Sehingga karena banget atisnya dia nggak kuat, dia bertayamum. Nah, maka posisi tayamum yang model begini ini wajib dikodok sholatnya, ya, wajib dikodok. Lain ketika misalkan dia itu sholatnya karena betul-betul penyakit, ya, jadi karena betul-betul sakit yang tidak memperbolehkan terkena air, nah, ya maka tidak dikodok, ya. Tapi hanya karena atis baisi, ya wajib dikodok, ya. Nanti itu kan ada sudah diterangkan tentang bagaimana tentang sholat yang memakai tayamum, ya. Artinya sholat yang memakai tayamum itu ada yang wajib kodok dan ada yang tidak wajib kodok. Itu tergantung situasi atau caranya juga itu bisa mempengaruhi. Wis paham ya? Anu beli Kang di konangan Kang. Bangga. Tayamum kan cuman ambil kewenangan ibadah sholat ya. Cuman kewenangan sholat. Namun tayamum ini dikarenakan tujuan melakukan sholat seperti li qiraatil Quran misalnya. Ya. Jadi niatnya apa sih cukup di isbat sholat di qiraatil Quran. Niat tayamum. Li qiraatil Quran, namun tujuan baca Quran. Ya. Namun sholat di isbat sholati kan. Ya. Nah, betul. Apa perlu dirubah beli niat tayamum karena pelaksanaan ibadah yang beda? Ya kan begini, kalau niatnya itu listibahati sholat, maka semuanya tercakup. Ya, betul. Nah, misalkan listibahati kiroati sholat, berarti dia itu posisinya harus yang berjunub, Kang Us. Ya, karena untuk kiroah Quran kan, untuk yang membaca Al-Quran itu kan bisa hadas, artinya beli usah suci lagi kalau membaca, kan begitu. Nanti itu rangkaian-rangkaiannya bagaimana proses niat yang macam-macam, ya kita tinggal cari tahu saja yang diwajibkannya itu apa, kan begitu, ya. Tapi jadi, misalkan listibahati di tawaf misalkan, ya itu boleh, ya, memakai niat tawaf boleh, iya kan, atau tetap cukup bagi sholat boleh. Ya, misalkan begini, artinya ketika kita ini niatnya itu untuk listibahati sholat, ya, dan kebetulan sholatnya itu sholat fardu, ya, maka semuanya itu boleh digunakan, kan begitu Kang Us, ya. Tapi ketika misalkan niatnya itu adalah niat untuk kesunahan, maka tidak mencakup yang wajib, itu permasalahannya, ya. Jadi misalkan kita ini niatnya itu adalah untuk apa sih, melakukan sholat sunnah, ya, sholat sunnah, ya. Nah, maka ini berarti tidak mencakup ya, iya kan, betul. Begini, walaupun takyin pun ketika belum masuk waktunya, ya enggak sah untuk yang fardu. Ya jelas, misalkan kita tayamumnya jam 11 untuk sholat duhur, walaupun ditakyin saya bertayamum untuk sholat duhur juga tidak sah, kan begitu, karena belum darurat, ya. Sebab tayamum itu harus masuk waktu dulu kalau tayamum kita pengen digunakan untuk sesuatu yang wajib, ya, gitu. Wa dhahaba al-Muzani, lan berpendapat sopo al-Muzani, Imam Muzani, ya. Ya, artinya berpendapat loh. Bahasa si lungo loh. Aslinya lungo, ya kan. Iya.
Ya artinya kita juga harus lah pokoknya mafhumnya itu ya siakul kalamnya ya asli si lungo lah ya berpendapat lah. Sopo Al-Muzani, sopo Imam Al-Muzani ya. Imam Muzani ini adalah salah satu murid daripada Imam Syafi'i ya. Murid langsung ya. Di samping murid juga sahabat ya. Jadi batur ya murid bukan konon. Ini sama segenerasi dengan Imam Al-Buaiti ya. Bahkan konon yang mencatat kitab karyanya Imam Syafi'i Al-Buaiti ya, itu Imam Al-Buaiti. Tapi beliau tidak mau dicantumkan namanya ya di dalam kitab ya. Itu murid langsung daripada Imam Syafi'i ya. Nah, salah satunya lagi itu yang populer adalah Imam Al-Muzani. Ya di samping murid ya juga Imam Al-Muzani ini adalah batur kono ya. Al-Buaiti ya, Imam Al-Buaiti. Nah, Imam Al-Muzani ini adalah beliau namanya Imam Ismail bin Yahya ya. Imam Ismail bin Yahya Al-Muzani ya. Ya wafate tahun 264 Hijriah ya. 264 Hijriah, umur beliau itu 89 tahun. Umurin Wang Us. Ya, berarti kurang lebih kelahiran beliau ini tahun 175 Hijriah. Ya, 175 Hijriah. Ya. Nah, sedangkan Imam Syafi'i sendiri itu kelahiran 150 Hijriah. Berarti selisih antara Imam Syafi'i dengan Imam Al-Muzani ini muride yo batur iki kurang lebih selawe tahun. Yo benar yo di samping murid batur karena pada bae lamunan paman ning kian sandi atau ning teguh ya. Artinya selisih selawe tahun kan paling paman ya. Jadi istilahnya di samping murid juga batur ya. Ya namanya guru dan murid itu ya bukan berarti luwih tua muride ya, ya kan ya bisa jadi luwih tua muride, bisa jadi guru luwih tua ya, bisa jadi guru luwih nom daripada muride ya kan. Kayak dini Sofyan As-Sauri dan Imam Maliki kan begitu. Jadi bisa saja begitu. Nah ini merupakan salah satu murid ya, murid langsung daripada Imam Syafi'i ya. Beliau juga seorang yang sangat alim ya. Bahkan nanti rujukan kitab-kitab Syafi'i ini itu banyak dari Imam Al-Muzani ya, termasuk karangannya kitab Muhadzab ya, Imam apa sih Asy-Syairozhi ya, termasuk karyanya Imam Haromen ya. Itu ya mengambil dari Mukhtasar Muzani ya. Ya, jadi karena kitab itu kan terlalu luas, terlalu panjang, terlalu akeh lah, sehingga beliau mengarang Mukhtasar Al-Muzani, ringkasan daripada kitab Nah, nanti dari ringkasannya karyanya Al-Muzani itu kemudian disyarahi oleh ulama-ulama generasi setelahnya ya, termasuk Imam Haromen ya, termasuk Imam Syairozhi, Imam Qofal dan yang lain-lainnya lah, kan begitu. Wa dhahaba Al-Muzani ya. Ila annahu maring sak temene kelakuan yujma'u iku dikumpulaken. Boleh dikumpulkan bitayamumin kelawan satu tayamum wahidin kang siji faroido ing pira-pira kefarduan wa nawafil lan pira-pira kesunahan. Ya, ini pendapatnya Imam Al-Muzani mengatakan bahwasanya tayamum itu satu kali boleh digunakan untuk fardu berkali-kali. Berarti ini pendapat Imam Muzani ini berbeda dengan pendapat gurunya kan begitu ya. Berbeda dengan pendapat mazhab
Syafi'inya ya. Jadi berbeda pendapat dengan gurunya. Ya enggak masalah ngono Bang Gus ya. Ya, guru karo murid ya misalkan wah gitu sih seneng ini partai kian. Ya gini seneng ini partai bi masalah kan konon ya. Jadi ini Imam Muzani ini berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'inya, berbeda dengan gurunya. Kalau Imam Syafi'i menyatakan 1 kali fardu ya untuk 1 kali tayamum untuk 1 kali kefarduan. Kalau Imam Muzani pendapatnya ya 1 kali tayamum itu boleh untuk pirang-pirang kefarduan. Ini pendapatnya Imam Al-Muzani. Non? Misalkan terjadi bila-bila kefarduan kan berarti oke lah sholat ya. Ya. Sebab nanti terbentuk di syarat. Apakah Imam dengan Imam Muzani ini berbeda pendapat tentang syarat mandinya boleh tayamum? Kan harus masalah. Contohnya misalkan oke lah yang itu kan jelas. Yang dimaksud mungkin beli maksudnya ini kan tidak kalimat sholatnya enggak ada. Ya maksudnya ketika tidak diucapkan sholat itu, maksudnya kefarduan itu bukan hanya sholat maksudnya. Ya bisa saja tawaf. Ya tawaf. Nah. Ya termasuk di dalamnya. Ya jadi begini pokoknya tayamum 1 kali itu ya boleh untuk melakukan berkali-kali kefarduan. Artinya Imam Muzani ini menyamakan tayamum itu dengan wudhu ya. Jadi begitu ya. Wahwa ini diterangkan wahwa utawi bitayamumin wahidin iku binaun netepaken ya minhu saking apa sih tayamum mau ala aslihi ya. Ala aslihi ingatasi asali tayamum wahwa utawi binaun ala aslihi iku annat tayamuma sak temani tayamum yurfi'u iku bisa ngilangaken apa tayamum al hadasa ing hadas ya. Nah cuman ini ada penegasan di bawahnya, ini penegasan dari Imam Taqiyuddinnya kan begitu ya. Kalau kita misalkan sepakat dengan Imam Taqiyuddin maka di sini ada catatan kakinya wahwa utawi kaul Muzani iku mardudun iku ditolak tertolak bima kelawan perkara marro kang wis keliwat opo ma fa'alas sahih mangka ingatasi pendapat kang sahih la yujma'u iku ora kena dikumpulaken opo baina faridotaini opo antarane 2 kefarduan loro. Artinya begini ya. Jadi Imam Muzani ini berpendapat demikian ini ditolak oleh Ashabus Syafi'i, generasi-generasi setelah Imam Al-Muzani. Artinya begini, penolakan dalam satu pendapat itu bukan berarti menolak semua pendapat yang lain, tidak. Ya, kita harus paham bahwasanya kitab rujukan dari Ashabus Syafi'i, ya nanti ujung-ujungnya ke Imam Al-Muzani juga salah satunya. Paham, Mas? Ya. Ke Imam Al-Muzani atau Imam Buwaiti kan begitu ya. Ini mengambil dari karya-karyanya Imam Al-Muzani, cuman dalam satu wilayah permasalahan ini ya, permasalahan tayamum ini, bab tayamum yang ketika Al-Muzani itu berpendapat demikian itu ditolak. Masalah ini saja ya. Makanya kan dijelaskan ini dalam masalah tayamum dalam satu kefarduan, tapi pendapat-pendapat yang lainnya ya tidak lah kan begitu ya. Makanya ketika kita bermadzhab Syafi'i itu tidak mutlak semuanya pendapatnya Imam Syafi'i, tidak ya, tidak mutlak semua pendapatnya orang-orang yang dekat dengan Syafi'i, tidak. Tapi bermadzhab Syafi'i itu adalah ya juga mengikuti Ashabus Syafi'i. Jadi bermadzhab Syafi'i itu adalah kerangkanya itu dari Imam Syafi'i, cuman nanti pengembangannya itu iya bukan begitu ya, banyak artinya pendapatnya Imam Syafi'i yang status pendapatnya itu dikalahkan oleh pendapat-pendapat muridnya dalam kalangan Ashabus Syafi'i ya. Jadi memang Imam Al-Muzani ini ya menjadi rujukan lah, rujukan murid-muridnya Imam Syafi'i, rujukan kitabnya ke kitab Al-Muzani. Cuman dalam permasalahan ini ya,
Nah, itu tidak diterima, kan? Artinya kalangan ashabus syafi'i atau pendapat resmi mazhab, kan begitu, ya. Jadi pada baik. Tetap kita mengambil dari Imam Muzani masalah ini. Kita sebagian besar kan betul menolak pendapat, ya menolak pendapat Imam Muzani yang menganggap bahwa tayamum itu sama dengan wudu. Ya. Ditolak dengan Syafi'i sini. Lalu Ya. tetap kita mengambil dari mazhab Imam Muzani. Ya kalau ditolak oleh mazhab pendapat resmi mazhab, ya maka ya baiknya jangan, kan begitu, baiknya jangan dipakai karena pendapat resmi partai begitu. Adapun misalkan ya pendapat resminya begitu, jadi pendapat ketua yang mekenen, nah, cuman anggota yang menolak semua, ya berarti ya anggota yang dimenangkan, bukan konon. Walaupun ketua berpendapat A misalkan, ya, atau salah satu tokoh populernya itu pendapatnya A, ternyata yang lainnya itu menolak, berpendapat A, yang tentunya kapasitas yang lainnya juga sebetulnya hebat-hebat semua, ya. Hanya dibedakan oleh generasinya saja, kan gitu, masanya saja yang berbeda. Tapi masalah kemampuan ya sama, kan begitu. Jadi bisa saja kemampuan secara ilmiahnya generasi setelahnya itu lebih hebat dari yang sebelumnya, bisa saja, kan begitu. Ya. Atau yang generasi sebelumnya lebih hebat dari, tergantung orangnya juga, kan ya. Tergantung orangnya juga. Nah, ini berarti begini, ya. Ini pendapat yang demikian ini ditolak, ya. Perkataan atau pendapat dari Imam Muzani ini ditolak, ya. Jadi masalah tayamum ini begini, Kang Gus, ya. Masalah tayamum ini kalau kita berbicara lintas mazhab, ya, mazhab-mazhab yang lain, bahwasanya pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu satu pendapat. Ya, Imam Syafi'i dengan Imam Maliki satu pendapat bahwasanya satu tayamum untuk satu kali fardu. Itu sepakat antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Kalau Imam Hanafi berbeda. Nah, kalau Imam Hambali juga hampir sama dengan Imam Hanafi, ya. Cuman perbedaannya begini, ya. Jadi kalau Imam Hanafi itu satu kali tayamum boleh untuk beberapa kali kefarduan. Nah, itu pun berdasarkan hadis. Ada hadisnya, ada referensinya. Ya artinya beli sembarangan lah menanu kayak ketika mengeluarkan pendapat, ya pasti ada rujukannya, ada dalilnya, ya, ada hadisnya, ya. Nah, itu nanti kita bacalah di karya-karya pendapat Imam Hanafi, ya, ketika beliau mengutarakan bahwasanya satu tayamum itu boleh untuk beberapa kefarduan, itu ada sumber hadisnya, ya. Jadi yo pendapat berdasarkan hadis, ini pun pendapatnya berdasarkan hadis, ya. Nah, cuman karena kita pengikut Syafi'iyah, ya kita ya lebih mengedepankan tata cara Syafi'iyah. Nah, tapi kita ya tidak perlu menyalahkan Hanafiyah, kan begitu, karena beliau juga sumbernya sama berdasarkan hadis. Nah, cuman dalam masalah praktek yuk kita mengikuti imam kita begitu, ya. Nah, kalau Imam Hanafi itu begitu, ya, satu tayamum boleh untuk beberapa kefarduan. Nah, kalau Imam Hambali satu tayamum boleh untuk beberapa fardu tapi dalam satu waktu. Nah, itu Hambali. Ya, contoh misalkan, ya, kita menjamak sholat, ya, duhur dengan asar, ya, itu kalau menurut Syafi'i kan tayamumnya harus dua, ya. Artinya begitu pragat tayamum langsung mengerjakan sholat asar, ya, duhur pragat sholat asar tayamum lagi, tapi itu kan Syafi'iyah. Nah, tapi kalau Imam Hambali kalau masih dalam satu waktu, ya, itu boleh, ya, itu pendapatnya Imam Hambali. Nah, kalau Imam Hanafi kan mutlak, ya, pokoknya sih dalam satu waktu atau lintas waktu, pokoknya asal beli batal, nah, maka boleh. Nah, Imam Al-Muzani ini sangat dekat. Mungkin ngambil dari Imam. Betul, nah, ya kan. Jadi sangat dekat, ya, cenderung apa sih, sering diskusi dengan Ashabul Hanafiyah, kan begitu, ya. Kalau
menemui Imam Hanafinya sih yo beli ketemu, wah, ya kan, artinya nggak sejaman ya. Tapi dengan murid-murid penggeden lah bahasanya, murid-muridnya Imam Hanafi sering melakukan diskusi ya, sehingga kecenderungannya dalam masalah tayamum ini Imam Al-Muzani pendapatnya lebih mengikuti pendapatnya Imam Hanafi, kan begitu. Nah, cuman pendapatnya makanya ini tidak direspon oleh Ashabus Syafi'i, ya kan. No, yo kalau misalkan direspon oleh Ashabus Syafi'i, ya begini nanti jalurnya. No, kan begitu. Nah, itulah namanya fikih. Ya, namanya fikih itu ya kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita memiliki alasan dalil-dalil sendiri. No, kan begitu. Ya. Yakin kan berarti dalam rangka mengutarakan pendapat. Nah, cuman pendapatnya itu, karyanya itu, oh bab ini lipas lama itu kok. Ini kalangan Ashabus Syafi'i. Kan masih boleh ngikutin mazhab kan? Ya boleh. Ya boleh dalam bermazhab. Ya. Ya orang Wahabi juga membaca karya-karyanya Imam Syafi'i sama. Atau karya-karyanya Imam Hambali kan begitu. Masuk kitab B atau pengambilan hukumnya sama. Itu dalam masalah akidah. Ya kan yang jero ati beli usah ngomong. Ya, jadi kalau niat itu kan yang jero ati Kang, ya. Ngomongnya sunnah. Ya, jadi melafadzkan itu hukumnya sunnah. Ya, ya bahkan dalam apa sih ponakane Imam Muzani ini ya termasuk salah satu penggede daripada mazhab Hanafi ya, itu ponakannya ya. Jadi termasuk Imam Abu Ja'far ya. At-Tahtawi itu ya, itu termasuk mengarang kitab dalam masalah akidah yang dipakai juga oleh orang-orang lintas mazhab ya dalam masalah akidahnya ya. Wis paham ya? Nah, fa'ala sahih la yujma'u baina faridotaini. Maka menurut pendapat yang sahih yang menjadi ketetapan Ashabus Syafi'i, la yujma'u iku ora kena dikumpulaken apa baina faridotaini apa antarane dua kefarduan. Sawaun iku pada kanat utawi arep nyentah ana opo al faridotani opo dua kefarduan mau anak iku muttafaqotaini iku satu padolah, artinya satu rupa, sepakat pada baik ya. Kasolat taini kaya dene solat loro, misalkan bedug dengan asar ya. Jadi muttafaqoh itu begitu ya. Artinya tidak boleh satu tayamum itu digunakan untuk dua sholat fardu, baik sholat yang sama-sama sholatnya kan begitu, sholat duhur dengan sholat asar. Au mukhtalifata ini utawa berbeda keduanya. Kasolatin kayak dini sholat ya, sholat fardu wa tawafin lan tawaf, tapi tawafnya tawaf yang fardu ya, tawaf ifadah ya, bukan tawaf sunnah ya. Ini sholat. Sawaun iku pada kanata utawi arep nyentah ana opo faridota ini anak iku makdiyata ini iku kang dikodo karone ya. Jadi walaupun sama-sama kodok juga nggak boleh, misalkan kita sholat duhur kodok ya, sholat asar kodok ya, jadi misalkan maghrib tembe tangi ya, akhirnya kan sholat duhur ya beli sholat asar ya beli sholat. Nah kemudian kita sholatnya ninggangnya nggak ada air dengan menggunakan tayamum. Nah yaitu ya walaupun sholatnya sholat kodok ini tetap tidak bisa, harus satu ya. Jadi nanti sholat duhur dulu kodokan, kita tayamum. Nah setelah itu kemudian tayamum lagi kodokan untuk sholat asar. Nah, maksudnya begitu ya. Berarti fardu kifayah mandinya mandi dulu. Berbun. Nanti ada di belakang. Nah itu Syafi'i dan Maliki begitu ya. Tapi kalau Hambali boleh ya. Maksudnya satu waktu ya, dalam satu waktu itu boleh mengerjakannya double ya. Tayamumnya satu kalau mazhab Hambali ya. Kalau Hanafi wes gak ada masalah, boleh bebas ya. Pengen anak gue ngodoi sampai sholat yang tahunan bisa sholat ya apa ya selalu
batal ya. Au hadirotan ya. Utawa ana oposi salat loro mau, ana iku salat kang hadiroh, salat ada maksudnya salat yang dikerjakan pada waktunya, salat hadir wa maqdiyatan dan salat qada ya. Jadi misalkan mengerjakan salat asar, duhurnya belum salat ya. Nah, berarti itu kan duhurnya qada, asarnya salat hadiroh ya, ada ya. Itu pun harus satu berarti ya, 2 kali. Nah, iya. Betul. Wasawaun lan iku pada kanata utawi arep nyentah ana opo faridota ini ana iku maktubatan ya, iku salat maktubah wa mangzurotan lan salat kang dinazari ya. Jadi contohnya begini ya, yang satu salat wajib asli, yang satu salat wajib karena nazar. Nah, nazar itu sholat sunnah bisa menjadi wajib ya. Ya, contoh begini ya, saya sholat subuh tapi saya juga bernazar untuk melakukan sholat duha misalkan ya. Ya, duha itu kan sunnah tapi ya jadi menjadi wajib karena nadar. Nah, ini nggak boleh digabungkan. Wah, mana ini wudhunya durung batal kan begitu, atau tayamumnya belum batal ketika mengerjakan sholat subuh ya. Nah, akhirnya pengen mengerjakan sholat yang dinazari kok ya, yaitu sholat duha. Enggaknya beli batal-batal kan Gus. Setelah digawe wiridan, digawe apa sampai masuk waktu duha, berarti dia itu pengen mengerjakan sholat duha yang karena nazar menjadi wajib. Nah, ini nggak boleh ya. Nah, harus tayamum lagi. Lain ketika misalkan sholat duhanya itu tidak wajib, maksudnya nggak dinadari ya, sholat duha biasa. Ninggangi dorong batal tayamume, wis manjing waktu sholat duha. Ya silahkan. Tapi ketika duhanya ini karena dinadari sehingga menjadi wajib, nah maka ya harus bertayamum lagi ya. Kok boko sapi ya ketemu ya. Apanan sholat duha kan begitu ya. Itu mangzuroh namanya. Wa mangzurotaini dan juga au mangzurotaini utawa sholat kang dinazari loro, atau dia nazarnya 2 kali lah. Jadi misalkan saya pengen sholat duha, nah setelah itu kemudian saya juga pengen sholat tapi tempat ini masjid. Kan ya. Maksudnya nadarnya 2 ya. Saya pengenan sholat tahiyatal masjid lah. Nah, jadi itu nadarnya begitu. Kalau saya apa sih penyakit pilek kang oli telungulan biwaras-waras waras, saya pengen sholat duha. Nah, kemudian plus saya juga pengenan sholat tahiyatal masjid. Berarti kan 2 yang dinazari, sholat duha dan sholat tahiyatal masjid ya. Berarti kedua-duanya ini menjadi wajib karena nazar ya. Nah, maka itu pun ya harus 1 kali tayamumnya ya. Jadi untuk sholat duhanya dia bertayamum, setelah itu bertayamum lagi, kemudian pergi ke masjid untuk menjalankan nazarnya. Nah, itu maksudnya aumang zurotaini ya. Wa fi wajhin lan ing dalam siji wajah yujma'u dikumpulaken apa baina mangzuratin wa diatin ya. Ada satu pendapat ya, satu wajah itu boleh dikumpulkan antara sholat yang dinadari dengan sholat kodok ya. Itu dalam satu wajah. Jadi misalkan subuh kawanan dheweke nadar sholat duha ya. Nah, itu boleh digabungkan tadi siji. Itu dalam satu wajah. Wafi akhoro lan ing dalam wajah yang lainnya, pendapat yang lain. Baina mangzurota ini ing dalam antarane kang dinazari loro. Ada yang mengatakan boleh ya. Nah, ini sebetulnya kalau wafi wajhin begini ini masih boleh dipakai, Gus. Ya. Masih boleh dipakai ya. Walaupun misalkan dalam melakukan praktek beribadah itu ya, kalau kita itu aju sampai tasahul lah, terlalu gampang ya, selagi masih
bisa menggunakan dalil atau pendapat yang lebih kuat, ya kita ambil yang kuat dulu ya. Terkecuali misalkan kitanya nggak mampu atau ada kesulitan ya. Nah, maka itu menghargai satu pendapat. Menghargai. Ya kalau menghargai. Ya, ya kalau menghargai itu kan bukan berarti kita mempraktekkan ya, Gus. Ya, artinya kita menerima sajalah pendapatnya semacam itu ya. Jadi menghargai itu bukan berarti kita melu-meluan menurutku. Ya, jadi wis jadikan makanan yo sebelah apa. Tapi bukan berarti kita kudu melu makanan doh kan konon ya. No, karena kita juga punya prinsip pendapatnya Kang Mekenen Kang bagus. Ya, wah kan makanan jadi tak hargai pendapatnya kan makanan ya. No, tapi untuk masalah praktek ya kita juga mempraktikkan yang kita yakini yang lebih baik. Wafi wajhin syadzin ya, dan dalam wajah yang syad. Syad itu adalah ya melawan sesuatu yang sifatnya kuat lah bahasanya. Jadi syad ya syad ku melentong bahasanya. Ya syad itu ya melentong lah menurutku. Jadi jadi maksudnya bisa jadi begini, yang namanya syad itu adalah melawan pendapat yang kapasitasnya itu sudah umum dan sudah mantep, yang sudah didukung oleh ulama-ulama yang hebat, handal ya. Semua ulama-ulama sepakat kabeh pendapatnya mengkenen. Nah, kemudian dia pendapatnya beda. Ya. Nah, sedangkan kapasitas dianya itu tidak mencukupi untuk melawan sekelompok ulama tersebut. Ngono doang, Mas. Ya, paham ya? Tapi sebetulnya nah itu yang dimaksud syad itu begitu, Angus. Ya, jadi dia kemampuannya sederhana ya, atau mungkin kemampuannya jauh lah melawan orang-orang yang hebat, yang di situ kelompok pendapatnya sangat tahqiq ya, sangat setuju semua bahwa pendapatnya ini yang dilawan. Itu bisa dikatakan syad ya. Tapi kalau kapasitas orang yang melawan pendapatnya itu orangnya hebat ya, bukan syad. Bukan begitu ya. Misalkan Ashabus Syafi'i pendapatnya begini, kemudian Imam Rafi'i ya, atau Imam Nawawi yang betul-betul kapasitasnya itu sudah diakui oleh kelompok Syafi'iyah itu sendiri. Bahwasanya kelompok Ashabus Syafi'i itu mengakui jawaraiki, no kan konon ya. Nah, itu ya bukan syad. No, kian sila menanu kok yang kapasitasnya belum cukup. Nah, sedangkan yang dilawani para pendekar konon no. Ya, paman. Ya. Jadi kita bisa sejurus kang dilawan golongannya kang sabuk kabar iya iya. Nah itu namanya syad itu begitu ya. Ya meleot lah, melentong lah ya. Juzu boleh fi fawaid ing dalam pira-pira salat kang pot kang telat maksudnya. Ya wong si kodok pada bae ya. Cuman biasanya bako fawaid iku kodok iblis sengaja us ya. Maksudnya fawaid dengan kodok itu sebetulnya sama ya. Fawaid itu begitu. Nah, cuman kata-kata fawaid ini lebih kepada sholat kodok yang tidak disengaja kono Kang Fani. Kalau kodok itu masih umum, bisa saja sengaja, bisa saja tidak sengaja. Itu namanya kodok ya. Nah, kalau bako fawaid atau faitah ini adalah yang tidak disengaja, keturuan ya. Bukan ngobat bius mu apa ya, jam 11 turu bedug beli tangi, asar beli tangi, karena di bius paman, maksudnya kena ngobat bius lah ya, kena anu loh. Nah ini kan berarti beli disengaja paman ya. Nah kalau kodok itu sifatnya masih umum, bisa jadi sengaja, bos kalian belok sholatnya lah, tak double berarti sengaja kan paman ya. Jadi turu jam 11 tapi wis anu perencanaan tangi maghrib. Wah berarti itu kodoknya kodok yang disengaja kan begitu. Nah kalau fawaid sih lebih kepada kang beli disengaja ya. Ya maksudnya boleh ya. Sebetul wa faitatin wa muaddatin, lan salat kang faitah karo salat kodok digabung dari satu. Ini pendapatnya syad ya.
Tapi sebetulnya ini tuh pendapatnya Imam Hambali kan loh. Ya. Aslinya pendapatnya Imam Hambali. Nah, cuman nanti yaitu Kang Us, ya. Jadi permasalahannya yang mengutip pendapat semacam ini kapasitasnya bagaimana? No, kan konon ya. Coba lamun yang mengutip adalah Imam Nawawi. Lah, ya mau tamat nantinya. No, kan begitu, ya. Menjadi kuat. No, lamunan Kang ngawe paman kok, ono no paman. Ya, lamun Kang ngomong paman kok berbobot dia omongan lu. Ya. Wes tenang apa jare Sun. Masih masalah budget tanggung jawab Sun. Berbobot. Ya. No, tapi lamunan ya Kang ngomong duduk paman, Kang beli duit, yo keder. Tanggung jawab Sun. Masalah keuangan wis aturan Sun. Kang ngomong beli duit. Beli berbobot. Nah, maksudnya yo keder. Ya. Ya maksudnya begitu. Ini adalah pendapatnya aslinya di kalangan Hambali itu. Inilah pendapat resmi Imam Hambali, boleh. Ya. Nah, boleh nggak dia sebagai mujtahid muntasib kemudian mengambil pendapat madhab lain? Ya boleh, ya kan. Tapi nanti lagi-lagi kapasitas yang mengeluarkan pendapat itu siapa, kan begitu. Ya kalau pendapat ini yang mengatakan Imam Nawawi, ya bisa dipakai nantinya, bisa kuat, kan begitu. Lagi-lagi masalah itu, Angus. Ya. Ya memang ya sesuai dengan kapasitasnya kan begitu ya, orang berilmu kan begitu. Wasobi dene utawi bocah cilik kalbalir iku kaya dene wong balik ya, anak kecil sobi yang belum balik ya. Jadi umur 6 tahun yang belum balik lah pokoknya sih, belum mengeluarkan mani atau umur 10 tahun laki-laki belum mengeluarkan mani, belum balik. Wasobi kal balik itu hukumnya sama dengan orang balik. Alal madhabi ingatasi madhab pendapat resmi madhab Syafi'iyah. Li'an nama karena sak temeni ibadah atau perkara kang dilakuaken karena sak sungguh perkara yu'dhi kang nekai sopo si sobi hi ing ma iku hukmuhu iku utawi hukumi ma yu'dhihi ya. Iku hukmul fardi, iku hukum kefarduan. Karena apapun yang dilakukan oleh anak kecil, ya maka hukumnya ya sama. Itu hukumnya hukum fardu. Ala iling-iling turo ditingali. Kongkon kita meninjau kembali. Annahu sak temene sobi yanbi iku niat sopo sobi bisolatihi kelawan solati sobi niat al mafrudota ing kefarduan ya, artinya tinjaulah kembali bahwasanya seorang anak kecil juga niatnya sama dalam menjalankan sholat fardu ya, niatnya sholat fardu. Jadi pokoknya samalah antara anak kecil dengan orang dewasa ya. Artinya zaman Rasulullah juga pernah kan ada sahabat yang usianya masih 6 tahun kemudian mengimami ya, dan Nabi tidak menegur ya. Artinya berarti ketika Nabi itu takrir tidak menegur ya berarti kan boleh anak kecil yang belum balik kemudian menjadi imam kan begitu. Ini boleh ya. Kalau masalah afdoliyah ya lain lagi ya, masalah keutamaan nanti lain lagi. Wis sekedar boleh ya boleh karena berdasarkan hadis peristiwa Nabi tidak menegur. Wakaza lan kaya dene mengkono-mengkono la yujma'u. Begitu pula tidak boleh dikumpulkan la yujma'u. Ora kena dikumpulaken apa baina khutbatil jum'ati antarane khutbah Jumat wa sholatiha lan sholat Jumat. Khutbah ya kudu tayamum dewek, sewise pragat ya tayamum maning. Maksudnya tidak boleh dikumpulkan. Ya. Naam ya bener jarine mengkono-mengkono la yujma'u baina khutbatil jum'ah wa sholatiha. Sholatul janazah utawi sholat janazah laha iku tetep kaduwe sholat janazah hukmun nafilati utawi hukum sholat sunnah ala rojihi ingatasi pendapat kang rojih ya, pendapat yang kuat.
min turukin diambil dari beberapa dalan ya, dari beberapa pendapat ya. Turuk itu pendapat. Ya. Jadi bahwasanya diambil dari beberapa pendapat yang rojihnya itu sholat janazah itu disamakan dengan sholat sunnah. Faya juzu, maka boleh opo al jam'u, opo menggabungkan ngumpulaken baina sholawatil janaiz, antarane pira-pira sholat janazah wa baina sholati janazatin wa maktubatin, lan antarane sholat janazah dan sholat maktubah ya, wa baina janaiz wa maktubatin ya, atau sebaliknya ya, pira-pira sholat janazah lan sholat maktubah. Jadi makanya ya, sholat janazah itu dihukumi sebagaimana hukum sholat sunnah ya, itu pendapat yang rojih. Maka boleh mengumpulkan antara sholat janazah ping pira be oli beli kudu-kudu tayamum maning ya. Jadi misalkan yang blokin anu kang mati, kita nganggo tayamum ini ya. Nah, terusan yang blok sejane anu mati maning ya, sebelum batal wudu boleh terus ya, sampai pirang-pirang juga boleh, karena sholat janazah itu hukumnya hukum sholat nafilah ya. Ya, dalam konteks tayamum. Dalam konteks tayamum. Wa baina sholati janazatin wa maktubatin, sholat jenazah siji karo sholat fardu ya. Jadi itu juga boleh ya, tapi yo sing jelas maktubahnya dulu lah menurutku. Jadi duhur ya, duhur, setelah melakukan sholat duhur kemudian baru nyolati jenazah. Kalau dibalik yo nggak bisa ya, misalkan nyolat jenazah jam 11, berarti kita kan tayamumnya belum masuk waktu, nah, begitu maksudnya begitu. Kalau sholatnya jenazahnya jam 11 kita tayamum ya, berarti tayamumnya kita nggak sah wajib, tapi tetap sah untuk jenazah ya. Tapi untuk sholat duhurnya ya nggak boleh, karena tayamum itu harus masuk waktu ketika kita pengen mengerjakan sholat fardu. Wa baina janaiz wa maktubah, maksudnya bukan hanya sekedar satu jenazah, pirang-pirang jenazah lah sholatnya. Sholat jenazah kita banyak ya, jadi sholat maktubahnya satu, mengerjakan sholat jenazahnya sampai pirang-pirang, sampai ping 10 gedik, itu boleh. Lianna sholatal janazah, karena sak temene sholat janazah iku fardu kifayatin, iku fardu kifayah, karena sholat janazah itu fardu kifayah. Wa furudul kifayati, utawi pira-pira fardu kifayah mulhaqotun, iku dipadataken bin nawafili, kelawan pira-pira sholat sunnah ya, fi jawazit tarki, ing dalam oli ninggalaken ya, wa adamil inhisori, lan ora anane kawewilangan, kaitung-itung lah. Jadi maksudnya karena sholat janazah itu hukumnya fardu kifayah, dan fardu kifayah itu disamakan dengan sholat sunnah. Nah, persamaannya yaitu sholat janazah itu boleh kita tinggalkan ketika sudah ada yang melakukannya, dan juga tidak ada pembatasannya. Maksudnya pembatasannya itu wes ketika satu kampung itu satu orang melakukan sholat janazah ya sudah cukup, artinya nggak dibatasi sampai kudu anu loro atau wong telu wong empat, enggak ya, asal sudah ada yang mensolati, nah itu sudah cukup. Bi khilafi fardil aini, berbeda kelawan fardu ain ya. Summa qala wa yajuzu al-Fatihah. Ya kan.
Baru Dengan Yo ada di bulannya mengkaji itu. Kita niatnya ibadah kan.